Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan video yang kedua ini, yaitu kita masuk dalam perkuliahan filsafat seni atau disebut juga dengan estetika. Sebetulnya antara filsafat seni dan estetika itu berbeda. Besok kita uraikan perbedaannya. Namun dalam perkuliahan kita nanti mungkin akan tumpang tindih apakah ini filsafat seni, apakah itu estetika. Kalau estetika itu lebih kepada filsafat keindahan. Jadi bicara tentang hakikat keindahan. Sementara kalau filsafat seni, dia bicara tentang hakikat seni. Seni itu apa? Sementara kalau estetika, indah itu apa? Jadi ada perbedaannya. Namun antara indah itu apa dan seni itu apa, itu memang tidak bisa kita pisahkan. Jadi dalam perkuliahan kita antara estetika dan filsafat seni mungkin saling tumpang tindih ya. Nah, ini dalam kondisi normal biasanya penilaian saya ini, tetapi karena ini memang kondisi COVID, kita perkuliahan online sehingga ini tidak saya berlakukan untuk penilaian seperti di video pengantar tadi ya. Penilaian saya cukup dua, yaitu nanti ada ujian tulis tentang materi yang sudah kita pelajari dan tugas berupa pembuatan makalah. Makalah itu berupa nanti penerapan teori seni untuk analisis karya, teori filsafat seni, teori estetika untuk analisis karya seni ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kita masuk dalam perkuliahan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat itu apa sih? Apa filsafat itu? Nah, mungkin banyak di antara orang awam, orang yang tidak paham tentang filsafat itu, banyak peristilahan yang menyebutkan filsafat itu sesuatu yang agak negatif. Negatif dalam pengertian, yaitu pekerjaan orang yang kurang kerjaan, mikirin sesuatu yang tidak penting gitu ya, memikirkan sampai jelimet, sampai mumet ya, dan itu nggak penting banget gitu ya. Mungkin banyak orang berpikir atau berpandangan filsafat itu kurang lebih seperti itu. Tetapi sesungguhnya ya, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi atau filosofia. Ia terdiri dari dua suku kata, philos dan sophos, yang berarti love of wisdom. Love of wisdom apa artinya? Ya, cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi sebetulnya dari istilah bahasa ini, kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku ngerti filsafat atau orang yang belajar filsafat kemudian dia bicaranya daki-daki ya, itu kalau saya boleh mengkritik, itu sebetulnya dia bukan seorang filosof. Ya, karena seorang filosof dia adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Salah satu bentuk kebijaksanaan itu harusnya adalah dia ketika bicara dia paham terhadap lawan bicara. Jadi ini intinya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi atau filosofia, yang terdiri dari dua suku kata, philos dan sophos, yang berarti love of wisdom, cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, filsafat diawali dari rasa kagum sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Ia lahir sebagai upaya menjawab berbagai pertanyaan dengan pemberontakan terhadap yang namanya mitos. Jadi filsafat itu muncul karena rasa kagum. Ya. Rasa kagum ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh mitos. Dan filsafat itu adalah pemberontakan terhadap yang namanya mitos. Nah, jadi sejak dulu kala sejak manusia itu ada, maka manusia itu punya yang namanya rasa ingin tahu. Ya enggak? Kira-kira benar enggak? Jadi sejak dulu kala manusia itu dipenuhi oleh rasa heran, takjub, sehingga banyak menimbulkan berbagai pertanyaan. Sejak manusia itu ada, maka rasa ingin tahu itu ada. Ya, sejak manusia itu ada, maka rasa ingin tahu itu ada. Dan rasa ingin tahu itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan.
Pertanyaan itu pertanyaan yang mungkin bisa sangat sederhana, tetapi juga pertanyaan yang mungkin sangat hakiki, sangat mendalam. Misalnya, dari mana dunia ini berasal? Siapakah manusia itu? Bagaimana manusia bisa hidup? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana peristiwa alam seperti hujan, halilintar, kekeringan, banjir, gunung meletus, itu bisa terjadi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah berbagai macam pertanyaan yang muncul karena rasa ingin tahu manusia. Oke? Ya. Rasa ingin tahu manusia bukan cuma sekedar menimbulkan pertanyaan, tetapi juga menimbulkan upaya untuk menjawab berbagai macam pertanyaan itu. Nah, berbagai pertanyaan tersebut dijawab dengan yang namanya mitos. Mitos itu apa? Mitos adalah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan bisa berjalan seperti apa adanya. Jadi dulu kala ya, kalau kita bicara sejarah filsafat ini berarti kita bicara sejarah filsafat versi barat ya, versi orang-orang Eropa. Nah, sebelum masa Yunani dulu kala, jauh sebelum masa Yunani, ini menurut orang-orang barat, manusia itu sudah punya rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan yang namanya mitos. Nah, misalnya, bagaimana kok bisa terjadi hujan? Bagaimana kok bisa terjadi halilintar? Maka orang-orang cerdik pandai pada waktu dulu itu mencoba menjawab pertanyaan rasa ingin tahu manusia tentang bagaimana halilintar itu bisa terjadi, yaitu dengan membuat sebuah cerita yang nanti itu menjadi mitos. Misalnya di Eropa kita kenal dengan kisah Dewa Thor. Nah, nanti kalau Dewa Thor itu marah, palu godamnya dipukulkan, muncul percikan api. Nah, itulah muncul halilintar, petir ya, petir menyambar dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang namanya mitos. Mitos itu tidak cuma muncul di dunia timur. Di semua belahan bumi, semua muncul mitos itu. Di barat, di Eropa, di timur, ya, di utara, di selatan, itu ada cerita-cerita tentang mitos. Termasuk di tempat kita, di bumi Nusantara ini, mitos itu juga sangat kental dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman atau masyarakat ya pedesaan. Kalau sampean tinggal di desa atau punya simbah-simbah yang masih tinggal di desa itu, kalau terjadi gerhana bulan, apa yang dilakukan simbah-simbah sampean? Nah, ada yang punya pengalaman tentang bagaimana masyarakat desa menghadapi gerhana bulan? Apa yang dilakukan? Nah, ya, mereka melakukan berbagai aktivitas. Misalnya, ya, menabuh tiang-tiang listrik dipukulin, kemudian kentongan dipukulin, kemudian apalagi ya, yang intinya adalah membuat keributan dengan tujuan mengusir raksasa yang akan memakan bulan. Jadi orang-orang dulu berpandangan bahwa gerhana bulan itu terjadi karena bulan itu mau dimakan sama buto atau raksasa, sehingga mereka membuat kegaduhan dengan tujuan mengusir raksasa itu. Nah, ini yang namanya mitos. Oke. Mungkin saat ini kita senyum-senyum sendiri kalau ada orang bilang mitos. Masa sih gerhana bulan terjadi karena bulan mau dimakan raksasa? Kan lucu, nggak mungkin gitu kan. Kita mungkin ketawa, tetapi mohon maaf, cerita tentang itu sangat membantu, sangat memuaskan masyarakat pada waktu itu. Rasa ingin tahu dia terjawab. Oh iya ya, benar juga, masuk akal juga. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban orang-orang yang mendengar cerita tentang bulan yang dimakan raksasa atau yang lainnya. Ya, tentang bagaimana masyarakat Jawa Barat ditunjukkan ada sebuah fenomena pegunungan dataran tinggi yang seperti perahu terbalik.
Maka muncul cerita tentang Sang Kuryang, gitu kan. Mungkin kita senyum-senyum sendiri, nggak mungkin lah, mana ada gunung terjadi karena kapal yang terbalik, itu kan nggak ada. Tetapi cerita tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi itu cukup memuaskan bagi masyarakat dulu, ya, ketika melihat fenomena bagaimana bisa ada, ya, pegunungan atau dataran tinggi yang bentuknya kalau dilihat dari jauh itu mirip banget dengan kapal yang terbalik. Nah, pada perkembangan berikutnya, manusia mulai tidak puas dengan yang namanya mitos ini. Mulai timbul pemikiran-pemikiran rasional kritis yang mempertanyakan kebenaran mitos. Akhirnya, penyelesaian persoalan kehidupan mulai diselesaikan dengan pemikiran yang rasional yang berdasarkan berbagai pengamatan dan pengalaman. Muncul gerakan-gerakan pemikiran yang tidak lagi bersepakat dengan metodologi mitos dalam upaya menyelesaikan rasa ingin tahu, menjawab rasa ingin tahu yang muncul pada benak manusia. Nah, muncullah yang namanya filsafat awal. Jadi, ini penjelasan yang tadi di awal yang sudah saya sampaikan, bahwa filsafat itu muncul karena pemberontakan terhadap yang namanya mitos. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman ya. Nah, kapan mulai muncul filsafat awal itu? Dalam pandangan orang-orang barat, ya, orang-orang Eropa, filsafat itu mulai muncul diperkirakan abad ke-7, abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi Masehi itu apa sih? Tahun 1 Masehi itu tahun kapan? 1 Masehi adalah momentumnya adalah tahun kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Itu 1 Masehi. Jadi kira-kira menurut pandangan orang barat, orang-orang Eropa, filsafat itu mulai muncul 700-600 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, filsafat awal itu juga dikenal dengan filsafat alam. Karena pada awal-awal pemikiran filsafat itu memang mereka berpikir tentang hakikat alam semesta. Atau dia dikenal juga dengan filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno, jadi pra-Yunani, ya, pra-Yunani. Nah, mereka intinya adalah mencari yang namanya arche atau asal muasal kehidupan. Ada banyak tokoh yang mungkin beberapa diantaranya sampean sudah pada kenal, walaupun mungkin nggak pernah paham kalau mereka itu adalah sebetulnya seorang filsuf besar. Tokoh-tokoh yang terkenal ini tokoh-tokoh yang monumental, ya, tokoh-tokoh yang terkenal, filsuf yang terkenal. Banyak sekali filsuf yang lain yang mungkin tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Misalnya Thales, ya, hidup abad ke-6, abad ke-7 sebelum Masehi. Anaximandros abad ke-5, abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-6. Anaximenes, Pythagoras, Heraklitos, Parmenides, Demokritos, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kalau Sokrates, Plato, Aristoteles ini dikenal dengan filsuf Yunani, yang pra-Yunani 1-7. Nah, ini di antara nama-nama itu ada yang pernah kenal? Ya, saya yakin sampean kenal yang namanya Pythagoras. Siapa Pythagoras? Ya, sampean sejak SD mungkin kelas 3 sudah belajar tentang rumus Pythagoras. Ya, rumus segitiga bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat plus sisi datar kuadrat. Oke, itu rumus Pythagoras. Tetapi sampean tidak pernah paham bahwa siapa sesungguhnya Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf besar yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, jadi ini gambaran awal tentang sejarah lahirnya filsafat. Yang pertama, tadi saya ulangi, filsafat itu dari sisi bahasa, dari bahasa Yunani, philosophia atau philosophos, yang artinya love of wisdom, cinta terhadap kebijaksanaan.
Kemudian filsafat lahir karena rasa ingin tahu yang ada pada manusia, ya. Kemudian filsafat muncul karena pemberontakan terhadap yang namanya mitos. Demikian tentang sejarah singkat lahirnya filsafat. Nanti kita sambung dalam video yang berikutnya.